Tuhan Yesus, Allah yang hidup, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang daripada, dan terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kami tahu keterbatasan kami. Kami tahu kami maha kecil di hadapan. Tolong kami, ya Allah Roh Kudus, untuk mengerti firman-Mu, untuk kami menerimanya, dan dengan segala kerendahan hati, menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, "Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap." Mari juga kita dengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16. "Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Mari kita dengarkan juga firman Allah di dalam Yesaya pasal 40 ayat 7 sampai yang 8. "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Firman Tuhan yang kita dengar di dalam Mazmur pasal 103 dan Yesaya pasal 40 tadi, bunyinya mirip sama dengan apa yang kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Firman Allah di dalam Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 11 membawa kita ke dalam pengertian siapakah kita di hadapan Allah dan apakah kekayaan itu di dalam hidup kita. Sesuai firman Allah, kita semua manusia itu seperti rumput. Kita adalah rumput, dan kekayaan kita seperti bunga rumput yang dapat dikatakan dandanan hidup kita. Seberapa kaya pun kita manusia, semua kekayaan itu hanyalah bunga rumput. Dan kitalah rumputnya. Berapa usia rumput? Singkat sekali. Ya begitu juga kehidupan kita di muka bumi ini. Kehidupan yang singkat, lenyap, dan kekayaan jasmani dan materi kita pun ikut lenyap. Selanjutnya muncul pertanyaan, kalau demikian apakah Tuhan Allah membenci orang kaya? Saat kita membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Berikut ini daftar orang-orang kaya di dalam Alkitab. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, anak Yakub yang menjadi perdana menteri di tanah Mesir, Ayub, Raja Daud, Raja Salomo, Raja Hizkia, Raja Yosia, dan Filemon di dalam Perjanjian Baru. Apakah Allah membenci mereka yang jelas adalah orang kaya? Di manakah mereka saat ini? Di surga atau neraka? Kita tahu dengan jelas
Alkitab menyatakan bahwa mereka saat ini berada dengan Allah di sorga. Apakah mereka lenyap kekal? Tidak ada lagi di hadapan hadirat Tuhan Yesus di sorga. Jawabannya, mereka hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga saat ini. Namun perhatikan juga daftar orang kaya berikut ini. Esau, Raja Firaun atau raja di Mesir, Raja Saul, Raja Ahab, Raja Manasye, Raja Nebukadnezar, Raja Herodes, dan orang kaya dalam cerita Lazarus di Perjanjian Baru. Di manakah mereka? Di surga atau neraka? Jelas neraka. Mereka terpisah kekal dari Allah Tritunggal. Dan mereka tidak berada di surga bersama dengan Kristus Yesus. Kok bisa? Sama-sama orang kaya tetapi berbeda tempat di dalam kekekalan. Mengapa mereka sama-sama orang kaya tetapi yang lain hidup kekal di hadapan Allah dan yang lain lenyap, terpisah dari Allah selamanya? Bukankah semua orang kaya yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 10-11 mereka lenyap? Tidak memiliki hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Apakah Yakobus punya dendam atau kebencian tersembunyi kepada orang kaya? Atau berdosakah orang Kristen jika menjadi kaya? Nah, firman Allah yang diwahyukan kepada Yakobus memberikan penjelasan apakah sesungguhnya arti orang kaya yang lenyap. Lenyap tidak memiliki hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Apakah karena kekayaan seseorang bisa binasa dan terpisah di dalam kekekalan dengan Allah? Atau karena hatinya yang menyebabkan ia terpisah dari Allah selamanya? Sekali lagi, apakah karena kekayaan seseorang terpisah dengan Allah selamanya? Atau karena hatinya yang membuat orang tersebut terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya? Jika firman Allah ini berbicara mengenai hati manusia, jadi bagaimana hati ini berhadapan dengan kekayaan? Mari kita mulai dengan fakta Alkitab di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 yang berbunyi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan Roma pasal 1 ayat 28 di mana terdapat kalimat firman Allah, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, adalah bukti hati semua manusia, tidak terkecuali. Semua manusia telah berdosa, penuh dengan dosa hatinya, dan selalu ingin dipuaskan dengan kenyamanan dan kesenangan dunia ini. Hati yang penuh dengan dosa dan selalu hanya dapat tenang saat dipuaskan oleh dunia ini, dan kepuasan itu dapat diraih dengan banyak uang, banyak harta, kuasa jabatan yang dimiliki oleh harta disimpulkan jadi satu yang disebut kekayaan. Karena itu, semua maka menjadikan mata hati yang buta akibat dosa memandang apa yang tidak memuaskan daging, yaitu Tuhan Yesus dan firman-Nya, dipandang rendah. Ibaratnya seperti uang koin 50 perak. Itu adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Dan kepuasan dunia ini, kekayaan untuk memperolehnya, semua kepuasan dunia ini ibarat uang 100.000 rupiah. Jujur, apakah sama kita memandang nilai 50 perak dengan 100.000 rupiah? Naluri daging kita akan memandangnya
rendah untuk yang 50 rupiah. Karena tidak banyak faedahnya dibandingkan dengan 100.000 rupiah untuk memenuhi yang kita inginkan. Sama dengan ilustrasi nilai uang tersebut, hati yang penuh dengan dosa dan daging yang selalu ingin dipuaskan akan memandang semua yang berhubungan dengan Allah Tritunggal yang menyatakan dirinya dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya di tempat urutan bawah, tidak berfaedah, melelahkan, dan tidak memuaskan daging. Tetapi apa yang berasal dari dunia ini yang dapat memuaskan daging dan impiannya di dunia ini sangat berfaedah dan berada di urutan teratas yang dinyatakan dengan keinginan menjadi kaya secara jasmani, secara material. Ibaratnya sekali lagi melihat segala sesuatu dari dunia untuk kepuasan daging ini seperti menggenggam 100.000 rupiah. Karena Tuhan Yesus dan firman-Nya dilihatnya seperti uang koin 50 perak, maka manusia berdosa yang hatinya penuh dengan keinginan dunia tidak membutuhkan Kristus. Ia lebih akan membutuhkan dunia yang dia pandang seperti 100.000 rupiah nilainya. Lihatlah Saul, Raja Israel yang pertama. Ia tidak memandang Allah dan firman-Nya adalah kebutuhan mendasar hidupnya. Baginya, ia kaya karena ia memiliki dunia ini, memiliki tahta yang sangat berharga bagi hidupnya. Kesenangan rakyatnya terhadap dirinya melebihi ketaatan kepada Allah Israel, yang notabene mengangkat dia menjadi Raja Israel. Semakin hari Raja Saul semakin mencintai dunia ini, semakin hari ia semakin memandang rendah Allah dan firman-Nya, dan lihatlah semakin hari ia semakin gelap. Baginya firman Allah tidak berfaedah dibandingkan suara rakyat yang menyenangi dia. Jika rakyat menyenanginya, maka tahta aman dibandingkan dengan mengikuti firman Allah yang dapat membuat rakyat tidak senang dan tahtanya jadi tidak aman. Bahkan bagi Saul, Nabi Samuel, Imam Samuel seperti serangga pembawa penyakit, karena firman Allah yang diucapkan oleh Samuel kepada Raja Saul. Samuel seorang nabi dan imam yang dipakai Allah untuk menyatakan firman Allah dijauhi oleh Raja Saul. Kehidupannya semakin jauh dari ibadah dan hidupnya jauh dari penyembahan kepada Allah. Untuk apalagi ibadah bagi Raja Saul? Karena ia tidak menganggap itu berharga, ia telah kaya di luar Allah pikirnya. Baginya yang berharga harta, kekuasaan, dan kekayaan hasil dari itu semua. Tata kehormatan dan semua dirangkumkan dengan kekayaan adalah pengisi hatinya, pengisi hidupnya. Dosa semakin menjengkram dia. Dia semakin tinggi hati di hadapan Allah dan umat Israel. Ia merasa ia kaya, tetapi sebenarnya ia miskin. Ia tidak sadar bahwa ia hanyalah rumput, dan kekayaannya yang berupa hartanya, uangnya, hanyalah bunga dan danan pada rumput. Saul menolak Allah Israel yang adalah sumber harta sorgawi, yaitu kehidupan kekal di kerajaan Allah. Matahari meninggi, kehidupan semakin berjalan waktu demi waktu, dan semaraknya Saul si rumput dan bunga dan danannya, yaitu kekayaannya, menjadi layu, dan semakin hari lenyaplah ia dalam kepenuhan hati akan dosa dan cintaannya pada kekayaan dunia ini. Takhta dan kuasa sebagai Raja Israel yang berasal dari Allah menggantikan posisi Allah di hidup Saul. Allah bagi Saul tidak berfaedah apapun selain hanya sebagai alat legitimasi ia sebagai Raja Israel.
Semakin hari Saul semakin meninggalkan kehidupan doa dan firman Allah. Ia semakin tenggelam dengan dunia ini. Ia semakin penuh kegelisahan dan ketakutan walaupun sedang duduk di tahta yang diimpikannya. Dan ia semakin jauh dari firman Allah dan orang-orang kudus. Dan buktinya di akhir kehidupannya ia datang kepada dukun, berbicara dengan si gelap, dan keesokan harinya mati. Inilah maksud dari Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Manusia yang hatinya penuh akan dosa. Mereka pun menerima janji Allah mengenai berkat jasmani, namun berkat jasmani itu semakin membuat mereka hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, dan semakin dalam kegelapan. Kegelapan akan dosa, dunia ini, dan iblis. Dan lenyap bersama dunia yang sekarang ini. Jika Anda melihat seperti inikah hati Anda, maka bertobatlah selama masih ada nafas kehidupan. Bertobatlah, percaya kepada Tuhan Yesus dan terimalah harta surgawi yang kekal, yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Jangan keraskan hati dengan berpikir bahwa uanglah, bahwa hartalah yang memberikan aku hidup dan puas. Itu adalah dusta iblis. Iblis ingin Anda ikut bersamanya di dalam kematian kekal di neraka, lenyap kekal dari hadirat Allah. Ingatlah, dusta iblis itu tidak berfaedah apa-apa. Jangan ikuti jejak Raja Saul, jejak Esau, jejak Yudas Iskariot yang masuk ke dalam kematian kekal di neraka, terpisah dari Allah Tritunggal selamanya. Maukah Anda dan saya, yang adalah seperti rumput di hadapan Allah ini, memiliki hidup yang kekal bersama Allah di dalam kekudusannya, di dalam kerajaannya yang kekal? Perhatikan jemaat Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-19. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika Roh Kudus bekerja di hidup Anda, di hati Anda, maka Anda akan sangat membutuhkan Kristus Yesus lebih dari segalanya. Bertobat dari keberdosaan hidup ini yang menomorsatukan kepuasan daging yang diperoleh dari dunia ini, yang ditawarkan melalui kekayaan. Dan percayalah kepada Tuhan Yesus dan menggenggam firman Allah, sumber hidup kekal yang menghidupkan, sebagai kekayaan sejati. Saat kita menerima belas kasih Allah, yaitu hidup yang kekal, maka kita akan menyembah Sang Pemberi hidup kekal itu, yaitu Allah Tritunggal yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyembahnya dengan segenap hati dan tulus hati, dengan hati yang telah dibaharui oleh Allah sendiri. Kita akan memandang Tuhan Yesus Kristus lebih dari segalanya di dunia ini, bahkan 100 triliun US dollar pun tidak dapat sebanding dengan hidup kekal bersama Allah di dalam kekekalan yang adalah harta sorgawi yang diberikan Allah dan Juru Selamat Yesus Kristus kepada kita melalui iman percaya kepadanya dan karya penebusannya bagi kita di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kekayaan materi dan jasmani yang diberikan oleh Kristus berupa kekayaan melalui usaha dan kerja keras, pasti akan kita syukuri. Namun kita akan memandang
kekayaan itu adalah sarana dari Allah untuk kita dapat menyebarkan firman Allah, Injil Kristus Yesus yang menghidupkan dan kasih-Nya kepada sesama. Jika dibandingkan dengan kehidupan kekal yang Kristus Yesus anugerahkan, kekayaan materi dan jasmani yang namanya kekayaan sebanyak apapun itu tidak seukuran ujung kuku kelingking kita. Sangat kecil. Hati yang dia baharui oleh Allah Roh Kudus tidak akan berpikir bahwa kekayaan yang kita miliki sebagai penyebab kita berharga di mata Allah dan sesama. Kekayaan materi yang Allah berikan bukan untuk memuaskan hidup kita, karena hati ini hanya dipuaskan oleh Allah dan telah dipenuhi oleh Allah sendiri. Saat Allah melahirbarukan dan memperbaharui kita, maka kita akan datang dalam kerendahan hati di hadapan Allah dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dimaksudkan Allah di dalam Yakobus pasal 1 ayat 9 yang selaras dengan Matius pasal 23 ayatnya yang ke-12. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Semakin hari kita yang dibaharui oleh Kristus Yesus, yang hidup dalam pertobatan dan iman percaya kepadanya, semakin hari kita semakin rendah hati untuk taat kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Dan semakin menikmati hidup dengan Allah di hadirat-Nya yang maha tinggi. Seperti Abraham, semakin hari ia semakin bersemarak. Bukan hartanya yang membuat hidupnya bersemarak, tetapi Allah yang hidup dan firman-Nya. Harta yang semakin melimpah dari Allah tidak membuat Abraham memandang harta segalanya dan menggenggam kekayaan itu untuk kepuasan hidupnya. Abraham semakin hari semakin rendah hati dengan ketaatan kepada Allah dan firman-Nya, dan puncaknya ia menuruti firman Allah untuk mengorbankan anaknya yang adalah harta utamanya di dunia ini dan pewaris semua kekayaan dan janji Allah. Di Gunung Moria, Allah melihat iman Abraham. Allah melihat kerendahan hati Abraham. Kerendahan hati Abraham diupah oleh Allah dengan menggantikan Ishak dengan domba yang sudah disiapkan oleh Allah. Dan peristiwa itu adalah penyataan mengenai anak domba Allah yang akan datang, yang sudah datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah harta tertinggi bagi Abraham dan bagi semua umat pilihan Allah yang dipilihnya di dalam kekekalan. Abraham adalah bapa orang beriman, bapa dari Anda dan saya dan semua orang kudus yang dipilih Allah dan diselamatkan di dalam Kristus Yesus, di mana dengan segala kerendahan hati kita taat kepada Allah. Oleh kasih karunia Allah membenarkan Abraham. Dan itu pun sama dengan kita semua umat pilihannya. Lihatlah juga Ayub. Di masa berlimpah kekayaan, Ayub hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dan di dalam masa kesengsaraannya, hatinya penuh dengan takut akan Allah. Tunduk pada Allah dengan segala kerendahan. Dan lihat di akhir hidupnya, betapa bersemaraknya hidup Ayub. Ia diberikan oleh Allah kekayaan yang melebihi sebelum ia menderita. Dan hatinya semakin erat dengan Allah, sang sumber hidup. Hatinya tidak semakin erat dengan harta yang dari Allah ataupun dari keluarga yang dari Allah. Tetapi sekali lagi ia semakin dekat dengan Allah yang hidup. Semakin hari mereka semakin rendah hati di hadapan Allah. Dengan ketaatan pada Allah dan firman-Nya. Karena mereka tahu Allah dan firman-Nya lebih berarti daripada kekayaan jasmani, kekayaan material yang diberikan oleh Allah. Jadi Yakobus
pasal 1 ayat 9 sampai 11 berbicara mengenai hati. Hati yang dibaharui oleh Allah, di mana Allah dan firman-Nya hadir, mengisi penuh hati yang baru dan puas di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat satu-satunya yang hidup. Harta tidak dapat menggantikan kepuasan hati kita yang sudah dibaharui oleh Allah Roh Kudus. Dan Ia telah mengisi hati kita. Dan itulah kekayaan kita. Kekayaan anak-anak milik Bapa. Hidup kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus akan semakin bersemarak hari lepas hari. Bersemarak dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Harta yang diberikan Allah kepada kita. Kita dapat menyebutnya satu persatu. Kekayaan kita. Kita terima itu dengan ucapan syukur. Dan kekayaan itu tidak untuk menggantikan kepuasan kita di dalam Kristus Yesus. Kekayaan yang diberikan oleh Allah tidak dapat menggantikan indahnya kehidupan doa dan tinggal dalam firman Allah dan menjadi pelaku firman Allah. Bagi kita yang sudah dibaharui oleh Kristus Yesus, kita hanya dipuaskan oleh Ia saja. Di dalam usaha atau kerja kita, berapapun rupiah yang didapatkan, kita akan selalu mengucap syukur dan tidak akan merasa kurang. Oleh sebab itu, marilah jemaat Tuhan Yesus semakin hari semakin taat kepada Allah dengan menempatkan Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Jangan pernah kompromi dengan dunia ini hanya untuk memuaskan daging kita yang sementara ini. Semakin hari, biarlah kita semakin menikmati hidup dalam doa dan firman Allah. Jangan tinggalkan persekutuan dengan anak-anak Allah. Dan semakin hari biarlah kita semakin bercahaya memancarkan kasih dan Injil Tuhan Yesus. Di dalam hati yang baru, kita tetap berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga untuk hati ini tetap mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang mula-mula. Dan selalu sadar siapakah kita dan kekayaan yang Tuhan berikan apa artinya buat kita. Ingatlah, jalan keluar dari kesulitan hidup bukan kekayaan. Apalagi di masa-masa seperti ini di dalam wabah COVID-19 yang pandemi di seluruh dunia. Jangan pernah berkata bahwa kekayaanlah adalah solusi saya. Kita dapat bertahan. Tetapi hati yang dibaharui oleh Allah dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus dan firman yang berkuasa, yang menyelamatkan kita dari kebinasan kekal dan yang telah memindahkan kita ke dalam kerajaannya, itulah solusi. Itulah yang membuat kita bertahan menantikan Kristus Yesus datang kedua kalinya. Sama seperti Abraham, Ayub, Raja Daud, dan semua orang kudus di dalam Alkitab. Yang tubuh mereka mati dan lenyap dari permukaan bumi ini. Begitu juga dengan kita. Tubuh ini pasti akan lenyap, akan mati. Tetapi hidup ini tidak akan lenyap. Karena hidup kita digenggam oleh Allah yang hidup. Hidup kekal yang Allah karuniakan kepada kita akan membawa kita hidup bersama Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Saat zaman akhir, tubuh ini dibangkitkan dengan tubuh yang baru dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus selamanya di dalam kerajaannya. Memang harta jasmani kita tidak seperti Abraham dan Ayub, ataupun tidak sama dengan Raja Daud dan Raja Salomo. Tetapi semarak kita sama dengan mereka. Sama dengan Abraham, Ayub, Raja Daud, dan semua orang kudus. Yaitu memiliki Allah Tritunggal. Dan dengan kuasa Allah Roh Kudus hidup dalam kerendahan hati menghidupi firman Allah.
Dan satu hari nanti kita semua akan bertemu di dalam kerajaan Allah. Harta jasmani kita memang berbeda. Kekayaan yang Allah berikan kepada kita memang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kita memiliki harta surgawi yang sama, yaitu Kristus Yesus dan darahnya yang kudus yang menyelamatkan kita dari maut, dari iblis. Inilah kekayaan sejati dan menghidupkan. Dan itulah yang memenuhi dan memuaskan hidup kita saat ini dan sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita pulang ke rumah Bapa. Amin.